Selamat berjumpa pada kuliah kali ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang genetika molekuler virus tumbuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus adalah salah satu patogen tanaman dan berbeda dengan bakteri dan jamur karena virus terdiri atas asam nukleat sebagai genom virus. Itu pun terdiri dari satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA. Dan virus tidak pernah memiliki keduanya. Nah, kalau kita lihat ke belakang tentang organisme prokaryotik yang direpresentasikan oleh bakteri, dia adalah organisme seluler yang mempunyai organisasi genom yang sangat lengkap dan dia mempunyai kromosom, kemudian juga mempunyai plasmid sebagai genom atau kromosom di luar kromosom bakteri yang utama. Kemudian kita juga mengenal jamur. Jamur adalah organisme eukariot. Artinya eukariot ini adalah suatu organisme yang mempunyai inti sejati dan genomnya terdapat dalam inti sel. Walaupun juga terdapat pada mitokondria dan juga kalau tanaman terdapat juga di dalam kloroplas. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut tentang genom virus, ini adalah gambar virus. Ini ada virus yang berbentuk batang, kemudian ada yang berbentuk spherical atau polyhedral. Di sini kelihatan bahwa virus itu terdiri atas dua molekul utama. Pertama adalah protein, yang kedua DNA atau RNA. Nah, genom virus itu berbentuk DNA atau RNA. Dan berbeda juga dengan prokariot dengan eukariot yang genomnya semuanya berupa molekul DNA. Virus satu-satunya yang mempunyai genom dalam bentuk RNA. Sebab itu, virus yang mempunyai genom RNA kita sebut dengan virus RNA, sedangkan virus yang mempunyai genom DNA kita kenal dengan genom virus DNA. Nah, kalau kita sudah pelajari tentang sentra dogma biologi molekuler, ada juga yang menyebut sentra dogma genetik. Dan ini adalah satu proses dari ekspresi gen. Dan ini representasi dalam ekspresi gen pada prokariot dan eukariot. Dan perlu kita lihat bahwa arus transformasi genetik dimulai dari gen. Gen itu adalah DNA. Kemudian A itu ditranskrip menjadi RNA dan RNA ditranslasi menjadi protein. Dan untuk menemukan sentra dogma biologi ini sudah beberapa hadiah Nobel yang diterima oleh para ahli. Jadi pada tahun 62 itu adalah dia bisa menemukan replikasi DNA, yaitu melalui Nobel bidang kesehatan. Kalau 2029 ada juga Nobel tentang masuk dalam medicine atau kesehatan. Pada tahun 2006 itu hadiah Nobel yang menemukan proses transkripsi. Kemudian pada tahun 2009 itu ada hadiah Nobel kimia tentang bagaimana transformasi atau penerjemahan bahasa
RNA, jadi bahasa RNA itu adalah bahasa kodon, menjadi bahasa protein. Bahasa protein adalah bahasa asam amino. Artinya bagaimana penerjemahan messenger RNA menjadi protein dalam proses yang kita kenal dengan sentra dogma biologi yang kita pelajari dalam mempelajari genetika molekuler baik pada prokariot, eukariot, dan juga virus. Nah, kalau kita lihat lebih jauh tentang sentra dogma biologi, ini sudah kita gambarkan sebelumnya, arti dari DNA ditranslasi menjadi messenger RNA, kemudian dari messenger RNA ditranslasi jadi protein. Jadi di sini jelas bahwa ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik dalam bentuk yang tersimpan dalam DNA, kemudian mensintesis protein sesuai dengan informasi genetik yang tersimpan dalam DNA. Nah, apa saja produk gen itu? Produk gen itu adalah umumnya adalah protein. Namun ada juga beberapa senyawa RNA fungsional yang tidak merupakan kode untuk protein, misalnya transfer RNA. RNA kita sudah pelajari bahwa ini adalah yang membawa antikodon dalam proses sintesis protein. Kemudian ada ribosomal RNA. Jadi ribosomal ini juga adalah produk gen yang berfungsi dalam translasi protein. Kemudian ada juga yang disebut dengan small nuclear RNA atau SNA, juga merupakan hasil dari transformasi genetik dalam bentuk RNA fungsional. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut tentang metabolit apa saja yang diperlukan dalam ekspresi gen. Nah, ini kita lihat bahwa ini metabolit tanaman inang, kemudian ekspresi gen tanaman, kemudian ekspresi gen virus DNA, kemudian ekspresi gen virus, dan fungsi biologi. Kalau metabolit tanaman menghasilkan DNA polimerase, kemudian dia diperlukan untuk sintesis DNA tanaman, dan DNA polimerase tanaman juga diperlukan untuk sintesis virus DNA. Dan fungsi biologi dari DNA polimerase untuk virus yaitu replikasi genom virus DNA. Kemudian metabolit yang dihasilkan oleh tanaman itu adalah RNA polimerase. Ini adalah RA yang digunakan untuk sintesis messenger RNA yang dihasilkan oleh tanaman. Dan pada virus, jadi yang gen tanaman diperlukan untuk sintesis RNA tanaman. Untuk virus DNA diperlukan untuk sintesis RNA virus. Sedangkan untuk virus RNA polimerase di tanaman tidak diperlukan. Dan tujuannya dalam ekspresi biologi itu adalah bagaimana replikasi virus menggunakan enzim. Sedangkan translasi ini semua melakukan translasi, dan virus biasanya digunakan untuk replikasi virus dengan memperbanyak kode protein. Kemudian ada RNA interferon. Ini adalah satu reaksi ketahanan pada tanaman, kemudian pada virus untuk inaktivasi virus. Oleh sebab itu, mekanisme ketahanan virus terhadap tanaman juga salah satunya dengan melalui RNA interferon. Kemudian nukleotida, semua virus tanaman dan baik DNA maupun virus RNA membutuhkan. Sedangkan asam amino yang dihasilkan tanaman untuk virus digunakan untuk sintesis protein virus. Sedangkan ATP atau energi untuk tanaman membutuhkan untuk metabolisme, dan juga virus digunakan untuk metabolisme dalam rangka perbanyakan virus.
Kalau kita lihat ukuran dan jumlah gen pada tanaman, jamur, bakteri, dan virus. Ini kira-kira perbandingannya. Jadi virus total genomnya antara 1,8 kilo basah sampai 2,47 megabase. Ini virus yang paling besar begitu. Jumlah gen pada virus itu berkisar antara 4 sampai 12. Jamur total genomnya 30 megabase ya. Kemudian jumlah gennya adalah 9.500 gen. Ini adalah eukariot. Sedangkan bakteri ukuran ini lebih kecil dari jamur, ada antara 112 kilo basa sampai 10 megabase. Dan gennya antara 137 sampai 7.432 gen. Dan itu prakariot. Nah, bayangkan dengan tanaman. Tanaman ini antara 61 megabase 150 gigabase. Dan kisaran gen yang terdapat dalam tanaman itu 27.000 sampai 73.000. Bayangkan sel tanaman yang sekecil itu dia mengandung antara 27.000 sampai 73.000 gen. Dan semua harus diekspresikan sesuai kebutuhan dari tanaman itu. Dan ini ukuran genom tanaman kalau kita lihat secara mengeluarkan grafik ya atau kurva ya. Jadi kira-kira ada organisme yang lebih kecil dari virus namanya viroid, itu kecil sekali. Kemudian ini adalah organisme tingkat tinggi itu terutama eukariot. Jadi saya katakan tanaman dan juga hewan termasuk manusia yang termasuk artinya mempunyai jumlah gen gen atau ukuran genom yang sangat besar. Nah, ini kita lihat salah satu contoh protein yang dihasilkan oleh gen potivirus. Potivirus ini adalah suatu kelompok virus RNA, genomnya RNA yang paling banyak menjadi patogen pada tanaman. Nah, ini adalah gen-gen yang protein yang dihasilkan. Pertama ada protein P1 itu lemak pelawang kilodaton. Kemudian juga menghasilkan kod protein. Ini banyak, ini adalah protein yang diperlukan dalam proses virus menginfeksi tanaman. Ya, ada kod proteinnya, kemudian ada protein-protein lain untuk translokasi virus antar sel dan sebagainya. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari bahwa virus baru bisa melakukan metabolisme apabila dia terintegrasi dalam sistem metabolisme tanaman. Artinya makanya kita istilahkan bahwa virus adalah parasit intrasel, karena dalam proses parasitismenya dia harus berada pada proses metabolisme, terutama terkait dengan sentra biologi, dogma biologi. Nah, coba lihat bahwa virus yang DNA, yang genomnya DNA, dia akan memperbanyak genomnya dalam inti sel. Jadi setelah dia masuk ke dalam sitoplasma, dia langsung masuk ke inti sel. Nah, di dalam inti sel terjadi proses replikasi DNA virus. Kemudian dari inti sel itu juga terjadi proses transkripsi messenger RNA virus. Kemudian dikirim ke sitoplasma untuk ditranslasi menjadi protein virus. Nah, tadi saya katakan bahwa pada potivirus ada beberapa jenis protein dihasilkan untuk keperluan patogenisasi virus terhadap tanaman. Nah, kalau virus itu virus RNA, dia tidak masuk ke sitoplasma, tapi dia hanya memperbanyak RNA-nya dalam sitoplasma. Karena virus juga mempunyai gen yang menghasilkan RNA polimerase, yaitu kita kenal dengan RDRP, RNA
dependen RNA polimerase, dan itu akan memperbanyak RNA virus dalam sitoplasma sel. Nah, kalau kita lihat jenis molekul asam nukleat virus, sekali lagi saya katakan bahwa berbeda dengan prokariot dan eukariot yang genomnya hanya terdiri dari utas ganda DNA. Sedangkan virus mempunyai setidaknya 4 jenis, ya. Pertama, virus yang mempunyai utas ganda DNA atau double stranded DNA, dsNA, sama seperti bakteri dengan tanaman atau jamur. Kemudian ada virus yang mempunyai single stranded DNA, utas tunggal DNA. Dan ini tidak ada pada organisme prokariot dan eukariot. Satu lagi, bahwa virus juga mempunyai genom yang double stranded DNA, utas ganda DNA. Karena secara alamiah RNA itu adalah single stranded atau utas tunggal, tapi di virus ada virus-virus tertentu yang mempunyai genom itu. Kemudian ada yang single stranded RNA, utas tunggal RNA. Nanti dalam proses selanjutnya bahwa utas tunggal RNA ini juga dibagi lagi menjadi positif single stranded RNA dan negatif single stranded RNA. Dan ini adalah yang membedakan virus dengan organisme prokariot dan eukariot. Dan spesifiknya bahwa virus hanya memiliki genom salah satu dari molekul-molekul RNA dan tidak pernah lebih dari satu macam. Nah, kalau kita lihat dari genom virus, mekanisme ekspresi gen virus itu tergantung jenis molekul asam nukleatnya. Nah, berdasarkan ini ada Batlimore ya menemukan bahwa ternyata virus yang mempunyai genom utas ganda DNA, dia dalam sel akan langsung ditranskripsi messenger RNA. Sedangkan virus yang genomnya single stranded DNA, dalam sel dia akan berubah dulu menjadi double stranded DNA, kemudian dia akan ditranskripsi menjadi messenger RNA. Sedangkan yang virus yang genomnya dsRNA akan langsung ditranskripsi menjadi messenger RNA. Nah, tadi saya katakan virus yang single stranded DNA itu ada dua macam, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif dia sebelum menjadi messenger RNA dia membentuk molekul antara yang disebut dengan negatif stranded DNA. Sedangkan virus negatif stranded DNA dia langsung ditranskripsi menjadi messenger RNA. Nah, kemudian ini ini adalah sRNA dengan reverse transcript. Jadi ini retrovirus ini tidak ada dalam virus tanaman, belum kita temukan ada virus yang retrovirus. Kalau dalam virus yang menyerang manusia nih, retrovirus ini salah satunya HIV ya, Human Immunodeficiency Virus. Kemudian ada virus dengan dsRNA, ada RSA dan reverse transcription. Kalau tanaman biasanya DSA ini yang mirip dengan Colimavirus, yaitu dia akan kita sebut dengan pararetrovirus. Karena apa? Karena genomnya itu ditranskripsi melalui reverse transkripsi dari salah satu RNA yang dihasilkan oleh genom dari virus tanaman itu. Dan ini adalah tahapan ekspresi gen, tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau sedikit saya beri contoh bahwa kelas 2 misalnya ya. Kelas 2 lah single stranded DNA, genom single stranded DNA akan dikopi membentuk dsRNA.
dan ditranskripsi dalam inti sel inang membentuk mesin RNA dan ditransfer ke sitoplasma untuk ditranslasi menjadi protein. Nah, ini salah satu tahapan itu masing-masing kelas mempunyai siklus yang berbeda dalam proses ekspresinya. Nah, demikian juga ada kelas 4 itu adalah negatif RNA. Itu juga demikian ada tahapan-tahapan yang diikuti apabila virus itu berada dalam tanaman. Jadi semua proses ini terjadi dalam sel inang. Kalau sel virus tumbuhan dia terjadi dalam sel tumbuhan, sedangkan virus yang menyerang manusia atau hewan juga akan terjadi proses itu dalam sel manusia atau sel hewan. Kemudian kalau kita lihat lokasi dari terjadinya ekspresi genom itu, kalau virus DSNA bahwa replikasi genomnya terdalam inti, sedangkan translasi sitoplasma dan kapsidasi. Nah, kapsidasi adalah proses penggabungan antara asom nukleat dengan protein virus itu dalam sitoplasma. Dan ini kembali yang model seperti ini belum ditemukan pada virus tumbuhan. Nah, yang paling banyak kita adalah positif sRNA. Ini hampir 80% virus tumbuhan itu genomnya RNA. Nah, replikasi virus genomnya terdalam sitoplasma, kemudian translasi di plasma, kemudian assembling. Jadi kapsidasi pembentukan virus baru itu berada pada sitoplasma. Dan ini contoh-contoh virus yang positif RNA. Tadi sudah kita sampaikan ada poltivirus, ada Comovirus, ada Bromoviridae, yang ini semua virus penting yang menyerang tanaman itu mempunyai famili yang ada di famili yang mempunyai genom positif RNA. Nah, kalau kita lihat bahwa virus mengekspresikan gennya dalam rangka perbanyakan virus itu sendiri. Artinya untuk nah, ini sebagai contoh saja bahwa ini adalah virus yang genomnya RNA, jadi refleksi ekspresi gennya ini demikian seperti dan sudah kita uraikan tadi. Ini adalah sketsanya saja. Sedangkan proses infeksi itu ini adalah salah satu contohnya, ini adalah geminivirus yang menyerang cabai ya. Dia ditularkan oleh kutu putih. Kemudian kutu putih itu akan mengintroduksi virus ke dalam tanaman. Kemudian dalam sitoplasma genom SNA akan terpisah dari protein selubungnya. Kemudian terjadi replikasi genom baru dalam inti sel. Kemudian terjadi transkripsi dalam sitoplasma untuk menghasilkan protein-protein yang diperlukan dalam siklus hidup virus. Kemudian terjadi penyusunan virus baru dalam sitoplasma. Kemudian terjadi asosiasi antara virus dengan protein MP itu dalam proses translokasi antar sel melalui plasmodesmata. Dan ini juga proses replikasi untuk virus RNA. Ini juga sama tahapannya berada dalam itu, cuman virus RNA dia tidak melibatkan komponen inti sel dalam proses ekspresi dan perbanyakan atau replikasi virus. Dan ini adalah virus yang genomnya sRNA. Sama, dia tidak melibatkan nukleus dalam proses ekspresi dan perbanyakan virus. Dan ini juga virus RNA. Jadi semua virus RNA tidak melibatkan komponen atau organel nukleus dalam proses ekspresi dan perbanyakan atau replikasi virus.
Ini salah satu contoh Calimovirus ini, artinya ini adalah tadi saya sebutkan bahwa ini adalah kalau dalam istilah virologinya ini kita kenal dengan pararetrovirus. Kenapa pararetrovirus? Karena genomnya itu disintesis menggunakan 35 sRNA. Ini RNA panjang yang ditranskripsi pada awal infeksi, kemudian 35 sRNA ini akan ditranskripsi balik membentuk genom double stranded DNA, dan kemudian dia akan diassembling dalam suatu atau gabung dengan koproteinnya, kemudian akan berpindah antar sel melalui plasmodesmata. Nah, kembali masalah ekspresi gen virus. Di virus tadi sudah kita sampaikan bahwa virus itu mempunyai genom yang sangat pendek. Nah, oleh sebab itu dia tidak bisa mengsintesis molekul-molekul protein besar. Nah, oleh sebab itu dalam proses sintesis proteinnya biasa dia membuat subunit protein yang kemudian disusun menjadi kod protein dan membentuk protein besar. Jadi protein kecil yang disintesis oleh gen sesuai dengan besar genom dari virus itu sendiri. Kemudian yang protein itu akan disusun menjadi subunit protein yang bergabung sehingga dia bisa membungkus partikel virus. Artinya virus tidak memproduksi kod protein jadi satu jenis, bukan. Jadi dia memproduksi subunit kecil. Nah, kemudian dalam proses translasi ekspresi gen virus tumbuhan, kita kenal setidaknya ada dua jenis metode perbanyakan atau ekspresi dari genom. Nah, strategi pertama adalah strategi poliprotein. Ini adalah salah satu contoh dari potivirus. Ini adalah genom yang berukuran 10.059 basa atau nukleotida. Kemudian dalam proses ekspresinya dia akan membentuk satu protein. Jadi ini adalah genom virus, dia mempunyai satu promotor dan satu terminator. Jadi ada pada ujung 5 sini adalah promotornya, kemudian dia akan di stop pada suatu. Jadi menjadi satu protein, kemudian satu protein ini atau disebut dengan poliprotein dalam sitoplasma nanti dia akan memotong-motong menjadi protein-protein yang dibutuhkan dalam proses patogenisitas potivirus. Dan pemotongan itu dilakukanlah protease yang disandikan oleh gen virus itu juga. Nah, kemudian strategi selanjutnya adalah strategi read through dan subgenik. Jadi pembacaan terus. Jadi kalau ini direpresentasikan oleh tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus itu dia memproduksi berapa jenis protein, kemudian ada protein yang dihasilkan oleh read through. Itu adalah protein 183 kilodalton ini ditranslasi dari viridium 1 dan viridium 2, walaupun ada codon stop pada tengah ini, tapi mekanisme genom virus ini bisa melewati itu dan menghasilkan protein yang besar. Sedangkan yang di sini adalah subgenom dari tobacco mosaic virus dalam memproduksi atau mentranslasi protein-protein yang dihasilkan oleh virus. Nah, ini saya kira yang perlu saudara ketahui bahwa virus adalah suatu makromolekul
yang mempunyai genom RNA atau DNA dan itu ukurannya kecil. Nah, untuk kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh virus, maka dia mempunyai strategi yang bagaimana menggunakan genom itu secara efisien sehingga bisa memenuhi kebutuhan virus itu sendiri. Nah, itu saya kira kuliah molekular genetika molekular virus tumbuhan, dan hampir sama dengan ekspresi gen pada organisme eukariot dan prokariot. Cuman virus, saya katakan tadi bahwa dia tidak mempunyai organel, sehingga dia metabolisme atau ekspresi gen virus itu harus terintegrasi dengan ekspresi gen inang. Baik inangnya bentuk tanaman, kalau hewan ataupun bakteri. Demikian saya kira kuliah kali ini, mudah-mudahan saudara bisa memahami hal seperti apa yang berhubungan dengan genetika molekuler virus tumbuhan.